Halo, perkenalkan nama saya Ananda Febrinal Tom dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara yang berisi perintah yang apabila dilanggar oleh seseorang maka akan ada ancaman pidana atau akan ada sanksinya. Dan hukum pidana sendiri meliputi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Ilmu hukum pidana sendiri adalah ilmu yang menjelaskan bahwa hukum pidana positif adalah objek dari suatu ilmu hukum dan berlaku di suatu negara. Dalam arti sempit, ilmu hukum pidana pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara atau hukum yang sedang berlaku pada saat ini atau orang biasa sebut ius constitutum. Sedangkan hukum yang dicita-citakan di masa depan disebut dengan ius constituendum. Dasar-dasar sumber hukum pidana sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua adalah undang-undang yang menambah atau merubah KUHP. Yang ketiga adalah Undang-Undang Hukum Pidana Khusus. Contohnya itu seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Korupsi, dan Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan yang keempat adalah peraturan pidana yang diatur di luar KUHP. Contohnya seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Yang kelima dan yang terakhir yaitu adalah jurisprudensi atau putusan pengadilan, di mana jurisprudensi ini biasanya digunakan oleh para hakim untuk melihat tentang kasus yang sama, sehingga dalam putusan ini dia bisa mengambil keputusan kepada terdakwa. Tujuan dari hukum pidana sendiri adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan orang yang berwenang dan juga untuk melindungi dirinya sendiri dari kejahatan. Juga tujuan dari hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Macam-macam teori hukum pidana sendiri ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah teori pembalasan atau teori absolut. Yang kedua adalah teori tujuan atau teori relatif. Dan yang ketiga adalah teori gabungan. Teori pembalasan atau teori absolut ini adalah di mana teori ini bertujuan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku yang di masa lalunya melakukan perbuatan melawan hukum. Yang kedua itu adalah teori tujuan atau teori relatif, di mana teori ini bertujuan untuk menegakkan tata tertib atau hukum. Teori ini ditujukan agar anggota masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana, di mana ini sifatnya adalah preventif atau sifatnya adalah mencegah agar orang-orang tidak melakukan perbuatan yang melawan dengan hukum. Selanjutnya adalah teori gabungan, di mana teori ini lahir dari ketidakpuasan terhadap dua teori sebelumnya, yaitu teori gabungan yang berisi teori pembalasan dengan teori preventif, di mana teori ini bisa membalas dan juga mencegah perbuatan hukum itu terjadi. 3 masalah hukum yang selalu berkaitan. Yang pertama adalah perbuatan pidana. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Seperti yang kita ketahui, kesalahan itu mengandung segi psikologis, di mana jika kita melakukan kesalahan dan kita belum dikenakan sanksi pidana atas kesalahan yang kita buat, maka secara otomatis kita akan berpikir merasa tidak tenang. Jadi, kita akan otomatis lebih baik menyerahkan diri dan melakukan proses hukum, lalu kita menjadi lebih tenang.
Kesengajaan sebagai maksud, di mana kesengajaan ini memang ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana aktif, dan di mana pelakunya itu memang bermaksud untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Jadi dia sengaja untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya adalah sebagai si A menusuk si B dengan maksud agar si B meninggal. Berarti si A mengkehendakinya itu melalui menusuk B agar meninggal. Dan akibat yang ditimbulkan dari kehendak yang dilakukan A adalah si B itu meninggal. Yang kedua yaitu adalah kesengajaan sebagai kepastian, yang merupakan tujuannya untuk mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki. Namun, terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki, yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki. Contohnya adalah sebagai berikut. Si A hendak membunuh si B dengan tembakan pistol, tetapi si B duduk berada di balik kaca jendela, sehingga otomatis si A melakukan penembakan kepada kaca agar mengenai si B. Jadi, dalam hal ini, keadaan ini semula merupakan tidak diperkirakan oleh pelaku. Akan tetapi, karena si pelaku ingin menembak dan membunuh si B, otomatis dia melakukan penembakan. Jadi, pecah kaca di sini dimaksud sebagai kesengajaan sebagai kepastian. Karena kalau kita mau menembak si B, otomatis kita harus menembak kacanya. Jadi, akibat kehendak yang terjadi adalah kita akan membunuh si B, tetapi ada akibat kehendak lain yang seharusnya tidak terjadi, tapi pasti terjadi, yaitu pecahnya kaca. Yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan, atau biasa dikenal dengan sebutan dolus eventualis, di mana kesengajaan ini dilakukan di mana pelaku mengetahui perbuatannya bahwa ada akibat lain yang dapat timbul yang ia tidak inginkan, namun dia tetap berani untuk melakukannya dengan mengambil resiko. Contohnya adalah sebagai berikut. Si A mempunyai dendam dengan B, lalu si A mengirimkan kue tart berisi racun dengan maksud agar si B ini mati. Akan tetapi, si A sudah membayangkan bahwa jika dia mengirim kue tersebut, ada beberapa kemungkinan bahwa yang menerima kue tersebut bukan hanya si B, tetapi bisa saja istrinya B. Dan sebagai contoh di sini, si A sudah mengirim kue kepada si B, namun yang memakan kue tersebut adalah istrinya. Maka terjadilah kesengajaan sebagai kemungkinan. Selanjutnya adalah berdasarkan teori kehendak. Jadi di sini pelaku menetap dalam batinnya bahwa ia mengkehendaki perbuatan yang dilakukan itu meski akan ada akibat yang tidak diharapkan. Yang kedua itu adalah berdasarkan teori pengetahuan. Pelaku sudah mengetahui dan membayangkan apa yang akan terjadi juga akibatnya. Akan tetapi dia tidak bisa mencegah kehendak dia, maka terjadilah kesengajaan yang diarahkan pada akibat tersebut. Selanjutnya adalah kesalahan sebagai faktor penentu, di mana kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, namun dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk kesengajaan dan dalam bentuk kealpaan atau culpa. Delik culpa. Delik culpa merupakan perbuatan yang dilarang atau diancam pidana dengan kealpaan atau kelalaian. Culpa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu di mana ada culpa dengan kesadaran, di mana pelaku sudah membayangkan dan menduga pasti akan terjadi timbul suatu akibat. Dia juga sudah mencegah, tetapi tetap saja timbul masalah. Yang kedua adalah culpa tidak sadar, di mana si pelaku tidak menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang,
namun dia juga sudah memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Teori syarat mutlak atau teori conditio sine qua non, di mana teori kausalitas di sini menyatakan suatu peristiwa adalah penyebab dari suatu akibat, di mana teori ini memperluas tanggung jawab dalam hukum pidana karena orang yang perbuatannya dari sudut objektif. Selanjutnya adalah teori khusus atau mengindividualisir, di mana teori ini mencari faktor penyebab hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Jadi setelah perbuatan itu dilakukan, baru timbullah beberapa faktor penyebabnya. Selanjutnya adalah teori umum atau menggeneralisir, di mana teori ini mencari faktor penyebab yang bersifat umum, tidak hanya memperhatikan faktor yang sudah terjadi. Selanjutnya adalah teori keseimbangan atau adekuat. Teori ini mencakup beberapa faktor yang memenuhi standar kecukupan atau keadilan dalam menentukan faktor pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, faktor teori ini dianggap sebagai teori yang paling adil dan sesuai dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Teori relevansi, di mana teori ini menekankan pentingnya keterkaitan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya. Doktrin hukum pidana dibagi juga menjadi dua dasar, yakni dasar pemaaf, di mana dasar ini bersifat subjektif, di mana alasan pemaaf ini, dengan kata lain, terdakwa melakukan kejahatan namun terdakwa dimaafkan. Adapun contohnya itu seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana orang yang terganggu jiwanya, sebagaimana termuat dalam pasal 44 KUHP, tidak dapat dipidana. Yang selanjutnya adalah dasar pembenar, di mana sifat dari dasar pembenar sendiri adalah objektif dan melekat pada perbuatannya. Contohnya adalah A menyerang B dengan menggunakan tongkat untuk memukul B. Kemudian B mengambil suatu tongkat pula, sehingga A kewalahan dengan pukulan si B. Si B mengambil tongkat ini karena dia sudah tidak sempat lagi untuk lari atau dalam keadaan mendesak. Di mana dengan alasan dasar pembenar ini, dia membela diri, sehingga dia tidak dapat dihukum atau dipidana. Contohnya sama seperti dengan kasus pembegal, di mana jika kita sudah berhadapan dengan para pembegal dan kita sudah tidak dapat melakukan apa-apa, yang hanya ada di situ hanya ada sebuah balok, otomatis kita akan mempertahankan diri kita bagaimana agar kita tidak kenapa-napa. Kita memukul para begal itu dengan balok. Namun yang terjadi adalah para pembegal tersebut mati. Nah, di sini kita bisa menggunakan dasar pembenar, di mana kita sudah dalam keadaan yang mendesak dan jika kita tidak membela diri, otomatis kita yang akan mati. Nah, dalam di sini kita bisa menggunakan teori ini dan tidak mendapat hukuman. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.